Selamat pagi untuk kita semua, teman-teman sekalian. Terutama terima kasih atas waktu dan kesempatan dan perhatian kepada saya. Perkenalkan, nama saya Raffi Lemus Orokoro, biasa disapa Raffi. Saya berasal dari kampus Universitas Flores, program studi ilmu hukum humaniora. Saya berasal dari semester 1. Baik teman-teman, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan memperjelaskan mengenai sebuah ilmu filsafat, sebuah tugas dari Bapak selaku pengampu ilmu filsafat, Bapak Agustinus Pascalino Dadi, sarjana filsafat, atau profil lebih singkatnya teman-teman di sebelah saya ini. Oke teman-teman, saya akan memperjelaskan mengenai ilmu filsafat menurut seorang filsuf, sebuah gagasan yang dikemukakan oleh Bapak Auguste Comte. Jadi teman-teman, gagasan filsafat menurut Auguste Comte itu ada beberapa yang akan saya jelaskan, di mana ada profil singkat beliau, ada gagasan filsafat menurutnya, dan juga dikaitkan dengan konteks saat ini, lalu pada tahap akhirnya. Sebelum bertindak lebih jauh atau mendalami lebih jauh teman-teman, perlu kita ketahui filsafat itu adalah mater scientiarum atau induk ilmu pengetahuan. Filsafat selalu menjadi landasan penting dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan peradaban manusia sejak zaman kuno. Para filsuf berupaya menjawab pertanyaan mendasar tentang hakikat realitas manusia dan pengetahuan. Namun seiring perkembangan zaman, pendekatan manusia terhadap pengetahuan juga mengalami sebuah yang namanya perubahan. Baik teman-teman, itu adalah sebuah pendahuluan atau pengantar kita untuk kita mengetahui sedikit detail mengenai sebuah filsafat. Lalu teman-teman, kita akan masuk pada inti yang pertama, yaitu profil singkat beliau atau Bapak filsuf Auguste Comte. Beliau lahir pada tanggal 19 Januari 1798 di Montpellier, Prancis. Ia dibesarkan dalam keluarga Katolik dan monarki. Namun seiring berjalannya waktu, ia justru mengkritik keras tentang sistem keagamaan dan pemerintahan tradisional. Lalu teman-teman, beliau ini wafat pada tanggal 5 September 1857 di Prancis. Namun pemikirnya teman-teman tetap menjadi salah satu fondasi penting dalam perkembangan ilmu pengetahuan modern dan teori sosial. Itu tadi adalah poin yang pertama. Sekarang poin yang kedua, yakni gagasan filsafat menurut beliau Auguste Comte. Yang pertama itu beliau menerapkan yang namanya positivisme. Inti utama filsafat Auguste Comte adalah positivisme. Lalu yang kedua itu hukum 3 tahap perkembangan. Comte memperkenalkan teori terkenal yang disebut hukum 3 tahap atau law of third stage. Lalu yang ketiga itu klasifikasi ilmu pengetahuan. Comte juga menyusun sebuah hierarki ilmu pengetahuan berdasarkan tingkat sebuah kompleksitasnya. Yang pertama matematika, astronomi, fisika, biologi, dan sosiologi. Lalu yang keempat, peran sosiologi dan ketertiban sosial. Baik teman-teman, sekarang itu tadi adalah sebuah tahap pertama. Tahap kedua sekarang adalah tahap ketiga, yakni relevansi gagasan Auguste Comte terhadap konteks saat ini. Teman-teman, meskipun beliau ini hidup pada abad ke-19, tetapi masih sangat relevansi hingga saat ini. Pertama, dominasi sains dan teknologi modern merupakan bukti teknologi modern di zaman sekarang. Hampir semua keputusan sekarang hampir penting dalam bidang kesehatan, ekonomi, pendidikan, dan lingkungan, didasarkan pada data, penelitian ilmiah, dan eksperimen. Hal ini sesuai dengan prinsip Comte, yakni pengetahuan sejati berasal dari data empiris dan dapat diuji. Jadi itu teman-teman, sampai pada tahap yang ketiga. Sekarang ini adalah tahap yang terakhir, ini sebuah kesimpulan dari penjelasan saya dari tahap 1, tahap kedua, tahap ketiga, sampai tahap keempat, yakni kesimpulan mengenai gagasan filsafat menurut pandangan sang filsuf Bapak Auguste Comte. Pada kesimpulan ini teman-teman, bahwa bagian akhir ini kita mengkaji bahwa
Auguste Comte merupakan tokoh besar dalam filsafat dan sejarah ilmu pengetahuan. Ia memperkenalkan paham positivisme yang menekankan bahwa pengetahuan sejati hanya dapat diperoleh melalui pengalaman empiris dan metode ilmiah. Melalui teori yang tadi telah saya sebutkan adalah teori hukum 3 tahap yang menjelaskan bagaimana pemikiran manusia berkembang dari tahap teologis, metafisik hingga tahap positif ilmiah. Comte juga berjasa besar dalam pembentukan sosiologi sebagai disiplin ilmu yang mandiri yang memandang sosiologi sebagai alat penting untuk menciptakan ketertiban dan kemajuan dalam masyarakat. Jadi teman-teman, beliau ini bukan saja seorang filsuf tetapi juga dikenal sebagai bapak sosiologi. Jadi baik teman-teman, hanya itulah sebuah penjelasan dari saya. Apabila ada sebuah tutur kata atau penjelasan yang masih kurang efektif atau akurat, mohon maafkan saya teman-teman. Atas perhatian dan kesempatan teman-teman kepada saya ucapkan banyak terima kasih. Selamat pagi untuk kita semua.